Perlu diketahui bahwa video ini hanya merupakan sebuah prediksi yang admin rangkum dari alur cerita Boruto dan teori yang beredar. Jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang sudah subscribe dan like video ini, admin doakan semoga kalian tergolong orang-orang yang ahli surga. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Di dalam bawah sadarnya, Naruto bertemu dengan Kurama, yang meski telah mati setelah menggunakan Baryon Mode, Kurama masih memiliki jejak energinya di dalam tubuh Naruto. Kurama memberitahu Naruto bahwa ada cara untuk keluar dari dimensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Naruto dapat memanfaatkan koneksi karma antara Kawaki dan Boruto, dua anak yang memiliki karma yang tak sengaja aktif. Lalu Kurama berkata kepada Naruto, ada satu cara Naruto, kau bisa keluar dari dimensi ini melalui karma Kawaki dan Boruto. Kemudian Naruto menjawab, bagaimana itu bisa terjadi, apa yang harus saya perbuat? Kemudian Kurama menjawab perkataan Naruto, koneksi karma antara Kawaki dan Boruto adalah kunci. Karma mereka terhubung secara mendalam dan mereka dapat saling mengakses dimensi melalui kekuatan ini. Lalu Naruto bertanya lagi kepada Kurama dengan berkata, jadi aku harus mengandalkan mereka untuk membuka portal, apakah seperti itu Kurama? Kurama pun langsung menjawab kembali dengan mengatakan, ya, Boruto dan Kawaki memiliki potensi untuk mengaktifkan karma mereka secara bersamaan. Jika mereka bisa menyinkronkan karma mereka, pasti mereka bisa membuka portal ke dimensi ini dan membebaskanmu. Naruto lalu kemudian berkata kembali, tapi bagaimana mereka bisa mengetahui ini, Kurama? Lalu kemudian Kurama pun menjelaskan kepada Naruto dengan menjawab, kau harus memberi mereka petunjuk Naruto. Di dalam dirimu ada bagian dari energi yang bisa menghubungkan pikiranmu dengan Boruto. Saat dia tidak sengaja menggunakan karma, kau bisa mencoba mengirimkan pesan kepadanya. Lalu adegan diperlihatkan kembali kepada Kawaki dan Boruto yang masih bertarung hebat dengan Shinju Jura. Setelah momen Boruto yang diserang Jura menggunakan Bijudama dan melemparkan Bijudama ke atas. Boruto kemudian langsung tiba-tiba sudah berada di depan Jura sambil akan menyerangnya dengan menggunakan Rasengan, tapi seketika itu Jura menyadari akan bahaya yang berada tepat di depan dirinya. Sontak saja Shinju Jura menghindar dari Boruto dengan kembali menggunakan kubus miliknya dan masuk kembali ke dalam kubus tersebut. Kawaki dan Himawari yang masih terlihat sedang berusaha menghancurkan para Sumaka milik Jura, lalu Kawaki terlihat sudah bisa menghancurkan para Sumaka itu dengan menggunakan besi-besi hitam miliknya. Kemudian Himawari berteriak memanggil nama Kawaki meskipun dia belum menyadari bahwa Kawaki bukanlah kakak kandungnya. Himawari lalu berkata, kakak awas di belakangmu, hati-hati. Sontak Kawaki langsung berbalik arah ke belakang dan langsung menusuk Sumaka tersebut hingga hancur menggunakan tangan besinya hingga tak tersisa. Lalu Boruto yang melihat itu merasa begitu emosi ketika mendengar Himawari menganggap Kawaki adalah kakaknya dan tidak mengenali Boruto sebagai kakak kandungnya. Lalu kemudian dengan tiba-tiba saja Jura muncul kembali di hadapan Kawaki melalui pecahan Sumaka yang ada di hadapan Kawaki tersebut. Dengan cepat Jura langsung menendang Kawaki dengan begitu keras sehingga membuat Kawaki terlempar dan menghantam pepohonan yang ada di tempat itu. Dengan merasa kesakitan Kawaki berkata, sialan, sama sekali saya tidak sempat menyadari kalau Shinju itu tiba-tiba sudah berada di hadapanku, apakah sekuat itu Shinju Jura? Lalu seketika saja dari reruntuhan pohon tersebut meluncur beberapa besi hitam yang mengarah ke Shinju Jura dengan begitu cepat. Sontak saja Shinju Jura langsung menangkis besi-besi itu menggunakan besi yang sama yang dia miliki. Lalu kemudian Jura berkata kepada Kawaki, seranganmu takkan berguna kepadaku jika kau hanya mengandalkan besi-besi lemah seperti itu. Kau harus tahu pecahan Jubi seperti kami takkan mudah dikalahkan oleh bocah-bocah seperti kalian.
Lalu Boruto yang melihat itu dan mendengar perkataan Jura langsung menjawab dengan berkata, "Kami memang terlihat bocah bagimu, tapi kami tidak ragu untuk bisa membunuhmu dan menghancurkan semua teman-temanmu." Jura yang mendengar omongan Boruto tersenyum dengan ekspresi meremehkan dan dia berkata, "Jika itu sudah menjadi keyakinanmu dan tekad kalian, sebaiknya kalian buktikan kepadaku dan jangan terlalu lama pertarungan ini." Lalu tanpa disadari Jura tiba-tiba saja Himawari melesat cepat dan langsung memukul Jura tepat di pipi Jura sehingga membuat Jura terlempar ke tanah. Lalu dengan secepat kilat Boruto langsung menyerang kembali Shinju Jura yang belum terbangun dari terlemparnya dengan menggunakan pedang yang dialiri elemen listrik. Jura sontak saja langsung menyadari kedatangan Boruto lalu kemudian Jura menangkis pedang Boruto dengan besi hitam miliknya. Setelah momen itu adegan berpindah dulu kepada seorang Hidari yang sudah berada di sebelah barat Sarada dan Konohamaru. Shinju Hidari setelah bertahan dari serangan Sarada seketika saja tiba-tiba dengan limiter miliknya Hidari sudah berada di samping mereka. Lalu diperlihatkan Sarada yang baru saja memukul kembali Hidari dengan pukulan yang dialiri elemen listrik tapi dengan cepatnya Hidari menahan tangan Sarada dan berniat menarik Sarada masuk ke dalam limiter miliknya. Konohamaru yang menyadari itu sontak saja langsung refleks dan mengarahkan Rasengan ke wajah Hidari yang tak jauh dari Konohamaru. Lalu ketika menyadari akan bahayanya serangan Rasengan Konohamaru, seketika itu Jura langsung refleks dan melepaskan tangan dari seorang Sarada dan dia kembali masuk ke limiter tersebut. Konohamaru lalu menarik Sarada menjauh dari limiter itu dan Konohamaru lalu berkata kepada Sarada dengan berkata, "Apa kau baik-baik saja, Sarada?" Lalu Sarada pun menjawab, "Aku baik-baik saja guru, akan tetapi aku merasakan sesuatu yang janggal ketika dia bisa keluar dari tempat kurungan para Anbu itu." Nah, di sini admin mau menjelaskan kenapa Hidari ini bisa keluar dari jeratan dan kurungan para Anbu itu. Ada kemungkinan dia bisa keluar menggunakan limiter miliknya karena secara tidak langsung limiter itu adalah sebuah dimensi atau sebuah metode untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi otomatis Jura begitu mudah untuk bisa keluar dari kurungan para Anbu itu. Dan bodohnya para shinobi Konoha dan Anbu itu, dia tidak terpikirkan jika semua Shinju itu mempunyai teknik atau jutsu ruang dan waktu. Sehingga kurang efektif teknik pelindung milik para Anbu tersebut. Kita berlanjut kembali. Setelah Shinju Hidari masuk ke dalam limiternya untuk menghindari serangan dari Konohamaru, lalu dia pun keluar kembali dari limiter itu sambil berkata, "Hampir saja aku terkena seranganmu dan hampir saja membuatku terluka. Tapi itu cukup membuatku terhibur dengan apa yang sudah kalian perbuat. Aku pasti akan sangat senang jika kalian lebih serius lagi untuk bertarung denganku." Konohamaru yang mendengar itu lalu berkata, "Apa maksud ucapanmu itu? Jangan pernah menganggap remeh kami karena cepat atau lambat kami pasti akan membunuhmu di sini." Sarada yang masih berada di samping Konohamaru seketika itu langsung mengaktifkan mata Sharingan miliknya. Hidari yang sudah keluar dari limiternya itu langsung bergerak dan langsung ingin menyerang seorang Konohamaru. Sarada yang sudah mengaktifkan Sharingan miliknya sontak langsung bisa mendeteksi pergerakan dari Hidari yang mengarah ke Konohamaru. Sarada langsung berteriak dan berkata kepada Konohamaru, "Guru Konohamaru, sepertinya pergerakan Shinju itu menuju kepadamu dan berhati-hatilah." Sepertinya Hidari ingin melawan Konohamaru dengan taijutsu dan beradu kemampuan bertarung dengannya. Konohamaru yang menyadari itu langsung bersigap dan bersiap untuk menahan serangan Hidari. Dengan secara cepat pukulan Hidari mendarat di depan mata Konohamaru. Sontak saja Konohamaru langsung menahan pukulan itu dan langsung membalas pukulan Hidari. Mereka berdua diperlihatkan bertarung dengan sengit menggunakan taijutsu masing-masing. Di tengah-tengah pertarungan itu tiba-tiba saja sebuah shuriken melesat kencang ke arah Shinju Hidari. Lalu kemudian Hidari yang menyadari serangan shuriken itu sontak menggunakan mata Rinnegan-nya dan menukar posisinya dengan posisi salah satu Anbu yang ada di tempat itu. Nah, seketika saja shuriken itu mengenai tubuh dari salah satu Anbu tersebut hingga membuat Sarada terkejut dengan kejadian itu. Lalu di sisi lain Hidari berkata, "Kau bocah kecil sungguh merepotkan, tapi tidak apa-apa karena sebentar lagi kau akan kumakan dan kau tidak akan merasakan kesakitan atau merasakan kematian." Lalu kemudian Sarada pun menjawab dengan berkata, "Aku tidak peduli dengan omonganmu itu. Sekarang yang aku pedulikan adalah informasi mengenai ayahku darimu."
Hidari pun lalu menjawab kembali, sudah berapa kali kalian bertanya seperti itu kepadaku, kalian sungguh bodoh apa tuli? Sudah kubilang tidak ada gunanya kalian menggali informasi itu dariku. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, tujuan kami ke sini adalah untuk membawamu bocah kecil dan itu sudah menjadi target kami. Lalu adegan berpindah lagi kepada seorang Orochimaru yang masih bertarung keras melawan Shinju Matsuri. Di tengah-tengah pertarungan itu, Shinju Matsuri yang tadinya menghindari ular-ular milik Orochimaru langsung membuat tembok pelindung dari tanah dan memukul tanah di bawahnya dan seketika saja membuat tanah itu terbelah, sehingga membuat ular-ular Orochimaru tertelan masuk ke dalam retakan tanah yang dibuat Shinju Matsuri. Orochimaru yang melihat ular-ularnya tertelan tanah langsung memanjangkan pedangnya ke arah Shinju Matsuri. Dia berniat untuk menusuk Matsuri dengan pedang miliknya itu. Tapi sepertinya Matsuri langsung bisa menahannya menggunakan tanah yang ada di hadapannya, yang membuat pedang Orochimaru tertahan tanah dan tidak bisa menembus pertahanan Shinju itu. Lalu tiba-tiba saja Sakura langsung memukul tanah tersebut sehingga membuat pelindung itu hancur berantakan. Lalu sontak saja Matsuri ini mundur menjauh dari tempat itu dan dia sambil berkata kepada mereka, memang pantas orang-orang memberimu gelar Sannin legendaris. Aku pun mengakui itu karena kekuatanmu yang sangat kuat. Lalu Orochimaru menjawab omongan Shinju Matsuri. Aku tidak peduli dengan itu semua, sepertinya aku lebih tertarik dengan matamu itu. Melihat kesempatan dikarenakan Matsuri masih terdiam tanpa posisi menyerang, lalu kemudian seorang Sai langsung melancarkan dan menyerang Shinju itu dengan menggunakan burung Raja Wali dari lukisannya. Akan tetapi sepertinya serangan itu tidak berdampak pada Shinju tersebut. Dengan jutsu teleport miliknya, Shinju Hidari tiba-tiba saja sudah berada di hadapan seorang Sai dan lalu menendang Sai dengan begitu keras sehingga membuat dia terlempar dan menabrak pepohonan. Sakura yang melihat itu menyuruh Shikadai untuk menarik Sai dan menjauh dari tempat itu. Salah satu Anbu sontak kaget melihat jenderalnya terkapar dan salah satu Anbu itu langsung menyerang Shinju itu menggunakan elemen api. Tapi tentu saja Shinju Matsuri mampu menahannya dengan membuat pelindung dari tanah. Lalu kita juga diperlihatkan seorang Orochimaru yang langsung menggunakan segel tangan untuk bisa langsung mengcounter elemen tanah milik Matsuri. Terlihat Sakura yang langsung mengaktifkan Byakugo miliknya dan langsung menghantam pelindung itu sehingga membuat tanah itu hancur. Ketika tanah itu hancur dan Matsuri mencoba menjauh, tiba-tiba saja dari bawah tanah muncul kepala Orochimaru sambil memegang pedang dengan lidahnya berniat untuk menusuk Matsuri tepat di dadanya. Namun lagi-lagi usaha itu tidak membuahkan hasil. Matsuri langsung berpindah tempat dan terhindar dari serangan itu. Setelah Matsuri berpindah tempat tanpa disadari, tiba-tiba saja Sarada menyerang Matsuri dan memukul wajah Matsuri sehingga membuat Matsuri terlempar jauh dan menabrak bebatuan yang ada di tempat itu. Shinju Matsuri pun merasakan kesakitan yang luar biasa di pipinya sehingga dia mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu dia berkata, "Sialan, serangan itu begitu tiba-tiba dan aku tidak sempat menyadari datangnya pukulan itu." Sarada pun berteriak kepada Matsuri dengan berkata, "Bangunlah, aku tidak yakin kau bisa mati dengan semudah itu, aku siap untuk meladenimu kembali." Nah, admin juga berpendapat kalau Shinju Matsuri ini dia akan dapat bertarung dengan Himawari dan Boruto serta Kawaki setelah dia berhasil lolos dari Sakura dan Orochimaru serta Sai dan para Anbu Konoha. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan seorang Shinju Matsuri yang masih merasakan kesakitan karena efek dari pukulan Sakura tadi. Dengan terbata-bata Shinju Matsuri berkata, "Iya benar apa yang kau katakan itu, ninja medis lemah. Aku tidak akan kalah semudah itu oleh kalian dan harus kalian tahu aku bukan pecahan jubi yang lemah seperti Shinju Baak." Lalu kemudian Sakura menjawab perkataan Matsuri dengan berkata, "Bagus, kalau seperti itu berarti pertarungan ini akan lebih menarik untuk kita semua." Lalu adegan berpindah dulu kepada seorang Kurama yang masih berdialog dengan Naruto di dalam bawah sadar Naruto. Dengan penuh keyakinan, Kurama berkata, "Aku yakin dan percaya jika karma dari Boruto dan Kawaki aktif tanpa disadari mereka, maka disitulah akan ada celah untuk kau keluar dari dimensi terkutuk ini." Dengan penuh harapan Naruto menjawab perkataan Kurama, dia berkata, "Kau mengatakan kalau orang-orang di Konoha beranggapan kalau aku bukan terjebak di dimensi ini, terapi telah mati dibunuh oleh Boruto. Apakah di luar sana orang-orang masih mengintimidasi anak-anakku dan menganggap Boruto sebagai musuh Konoha?"
Lalu Kurama menjawab omongan Naruto dengan berkata, tentu saja mereka masih menganggap anakmu sebagai buronan yang harus dihukum dan diadili. Mendengar keterangan mendetail dari Kurama, terlihat wajah Naruto begitu kecewa dan begitu marah. Akan tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan Naruto kecuali hanya menunggu kesempatan itu datang untuk dia bisa keluar dari dimensi itu. Sementara di luar dimensi terlihat Himawari yang masih berjuang melawan Jura. Tiba-tiba saja dia masuk kembali ke alam bawah sadarnya. Himawari lalu bertanya kepada Kurama tentang mengapa dia tidak meresponnya saat itu. Lalu Kurama pun menjawab dengan berkata, aku tidak meresponmu itu karena aku merasakan cakra miliknya dan para biju cakra itu bukan lain adalah cakra milik ayahmu yakni Naruto. Lalu Himawari yang mendengar itu merasa kaget sekaligus bahagia karena ayahnya masih memiliki cakra yang bisa terdeteksi yang menandakan kalau ayahnya belum mati. Seketika itu Himawari berkata, benarkah yang kau katakan itu Kurama, bahwa ayahku masih bisa kau rasakan cakranya? Kalau itu benar, aku sungguh sangat senang sekali dan kapan aku bisa bertemu dengan ayah dan ibuku? Lalu Kurama kemudian menjawab, aku belum bisa memastikan kepadamu kapan kamu akan bisa bertemu dengan ayahmu dan ibumu. Tapi kau harus yakin dan percaya jika suatu saat kamu akan bisa bertemu kembali dengan ayah dan ibumu lagi, Himawari. Setelah adegan itu diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe, admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.